5 kali sidin berwudu. Hingga itu tak kantok sidin ditakoni ke anak kait yang bilanya bakantok tuh berwudu. Jangan langsung sembahyang. Ujar kai aku tadi berwudu sudah 5 kali. Bila sekali bakantok berarti ada lagi 4. Rupanya kambing ini bertianan. Tianan kambing. Anda kayak kandang. Tungguinya hendak berenak si kambing lagi. Takutan dua kalau pinamuhannya mirip seorang menggawinya ya kalau lah lihat gawinya. Para sudah mahajan kambing nih. Sekalinya keluar alhamdulillah kambing juga. Nah, kambing juga. Jadi kok palingnya si din tadi bahwa paling sekalinya berkiau abe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Para alim ulama, para habaib, para tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, ketua masyarakat, hadirin wal hadirat, dan kepada seluruh rombongan Maulid Al-Barakah, dan kepada seluruh yang hadir, dan juga kepada 2 orang yang sedang duduk di kursi yang dengan keduanya kita malam hari ini berkumpul dalam sebuah acara walimatul khitab, acara mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan nikmat itu sendiri. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat serta anugerah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Hingga sampailah kita pada malam hari ini berkumpul bersama dengan niat yang sama, yaitu sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita malam hari ini itu bisa menjadi alasan dan sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi kita sudah dengarkan dan kita iringi sebuah salawatan dengan membawakan Maulid Al-Habib Ali Sinbut Durar yang isinya adalah memuji kekasih kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah dengan kita mendengarkan salawat, kita membaca salawat, itu membawa kepada keberkahan kita dalam hidup dunia dan akhirat, dan menambah kecintaan kita kepada Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah acara mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala malam hari ini yang disebut dengan khitan, itu terdapat di dalam sebuah ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang merasa dirinya
punya banyak dosa dan kesalahan sehingga ia suka bertaubat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka orang yang katuju membersihkan dirinya, baik anggota zahirnya ataupun anggota batinnya. Sehingga di dalam kitab bahwa bersunat bahasa Banjar, kalau bahasa di sini apa Pak? Sunat juga lah. Itu adalah sebuah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diambil pelajaran itu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad diwahyukan untuk mengikut beberapa ajaran-ajaran yang ditinggali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya khitan, di antaranya bersunat. Maka jumhur ulama mengatakan bersunat itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan. Itu pendapat yang disepakati oleh kebanyakan ulama fikih. Di antaranya yang nyata dulu imam kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi mudah-mudahan bersunat ini jangan sampai hilang di kampung kita. Bersunat ini jangan sampai kada lagi diadakan di kampung kita. Karena kalau sudah meniadakan acara sunat, maksudnya bersunatnya, maka kita sudah melenceng daripada ajaran Nabi kita Nabi Muhammad yang mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ketika sidin diberikan wahyu atau perintah bersunat, umur sidin 80 tahun. Nabi Ibrahim diwahyukan oleh Allah ada perintah bersunat berhitam umur 80 tahun. Jadi ketika diperintah Nabi Ibrahim bersunat, waktu itu juga Nabi Ibrahim langsung mengambil lawan alat untuk bersunat, atak seranganan. Pahamlah biasa ulun lah. Atak seranganan itu motong sendiri. Bisa ya bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Ambil sidin, menurut riwayat itu ada yang memadahkan pakai kapak. Mengambil alatnya, ada yang memadahkan bahwa sidin pakai kadum. Maksud kadum itu tempat nang bengaran kudum, bukan kudum itu kapak. Ngaran kampungnya kampung kapak di situ. Menurut dua versi itu. Cuman yang penting sidin umur 80 langsung tatak soranganan. Nah saat itulah kalau kita berpikir, sidin ketika mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh bersunat, langsung sidin menggawi dan melaksanakan. Mohon kalau kita pikir sakit umur 80 itu menapak pikiran kayak apakah layaknya kada tahu kita. Pikiran kayak apakah bunyi sayatannya itu pada tahu kita. Cuman yang kita ambil ilmu di sini betapa Nabi Ibrahim alaihissalam sidin ketika diperintah langsung menggawi. Ditanya oleh Allah sendiri, kenapa wahai Ibrahim jadi langsung menatap? Karena sidin, ujar Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, semua perintah dia la azimun, itu sangat besar. Ulun kada hendak menunda-nunda perintah dia yang aku. Luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi wajar kalau Nabi Ibrahim itu sering kita sebut-sebut di dalam sembahyang, di dalam sholat tahiyat akhir yang kita biasanya membaca dan hukumnya sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai akhir fil alamin innaka hamidum majid, atau yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena memang ajaran Nabi Ibrahim itu ada beberapa
yang diikuti oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran Nabi Ibrahim Hanif. Hanif itu nama lain daripada Islam atau Siratal Mustaqim, yang kita setiap sembahyang membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah, lalu di dalam kitab I'anatul Talibin, I'anah, di situ disebutkan juz 4, yusannu izharu khitanid dakai. Yusannu izharul khitan liddakari. Disunnatakan menampak-nampakkan atau berulah acara untuk laki-laki yang sudah melaksanakan khitan. Jadi malam ini kita mengerjakan sunnah. Malam ini kita dapat pahala sunnah. Kenapa? Karena menampakkan orang yang bersunat diadakan acara. Supaya apa? Di antara hikmatnya menghubungi yang bersunat. Karena kasihan dua orang yang bersunat ini ya kan, kuitannya mungkin merasakan aja yang sudah-sudahnya. Kada gegempangan bersunat ini. Jakanya disuruh tuh bersunat 2 kali, hakon bakalahi pada bersunat 2 kali. Bahkan ada orang bahari nang ucap sakit beranak kah, sakit bersunat kah? Kalau takutnya acil-acil banget. Ibu-ibu yang sakit bersunat kah, sakit beranak kah kira-kira? Menurut pendapat dia. Nah, mun binian kira-kira menyambat sakit beranak. Mun lalakian kira-kira menyambat jawabannya sakit bersunat. Ya kan? Kalau secara logika dan pandangan zahir, mun besesakitan kira-kira sakit bersunat Pak. Kenapa? Karena kadada yang hakumnya bersunat 2 kali. Tapi kalau beginian imbah beranak mau aja pulang beranak yang kedua, mau aja pulang beranak yang ketiga, mau aja pulang beranak keempat, kelima, keenam, bahkan anak lurusin udah baik. Berarti sakit bersunat. Nah, cuma itu pandangan zahir ya, pandangan sakit, soal sakit itu orang merasa yang tahu. Nah, pandangan zahir aja. Menujur 2, mengusunat aja 2 kali hilang kepalanya. Karena nah, kenapa jadi diadakan acara hukumnya sunat? Karena menghubungi kekanakan yang sunat. Sampai gegentangan ingat, ya kan? Menyandang sakitnya itu dipatah. Karena orang yang sudah merasakan sakitnya itu dihimpungi, lalu malamnya beracaraan apa supaya ini dapat hadiah, supaya ini dapat diantaranya amplop, kira ada dalam amplop ini kan, ya kan? Kemudian ada yang memberi wadai, yang memberi hadiah dan sebagainya, menghimpunginya. Ilmu yang didapatkan di situ apa? Bahwa di dalam pengorbanan kita dalam syariat Nabi Muhammad itu pasti mengandung hikmah dan rahasia. Setiap kita mengerjakan perintah Allah, setiap kita mengerjakan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, apa kebaikan di dalamnya? Bahwa si anak ini seakan-akan diajarkan bahwasanya kalau masalah kita mencoba maasi dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu perlu pengorbanan. Kita hendak sembahyang, ada pengorbanannya. Kita hendak puasa, ada pengorbanannya. Kita hendak bersedekah, ada pengorbanannya. Nah, di dalam khitan hikmat itu ada, bahwa ketika hendak bebersih supaya sembahyangnya sah, karena ada pendapat la yaslatasihu salatu man la yahtatin, tidak sah sembahyang orang yang kada bersunat, sehingga inya bersunat, inya mengorbankan hakun bersunat asal sah sembahyangnya. Jadi harus ada pengorbanan. Sehingga para ulama pun menyatakan sabar itu ada sabar atas segala, ada sabar atas meninggalkan maksiat, ada sabar mengerjakan taat ibadah. Jadi harus ada pengorbanannya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sidin
diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidin berkorban, anak sidin aja sidin sembelih. Cuman akhirnya Allah Ta'ala membalas pengorbanan Nabi Ibrahim tadi, bukan Nabi Ismailnya yang ditata, tapi rasa kepemilikan Ismail itu yang harus disembelih, sehingga digantilah Nabi Ismail dengan kambing kibas. Jadi kita harus berkorban, hendak sembahyang, korbankanlah waktu kita begawi, cari waktu kita begawi itu ya kah kadang meninggalkan dengan sembahyang 5 waktu, karena kita sudah dilatih bahwa di dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada pengorbanan, dan pengorbanan itu pasti dibalas Tuhan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa pengorbanan orang itu dirinya atau hartanya dibalas Tuhan dengan surga. Mudah-mudahan surga berataan kita. Amin. Asal orang ini berpikir nyamannya itu karena di akhirat. Kalau kita berpikir nyamannya di sini, kada bakalan ketemu kita lawan rasa itu pengorbanan kok ada harapan hadir. Kenapa? Karena ini hendak nyaman di dunia aja. Menurang hendak nyaman di dunia pada harapan hakunnya mungkin besunat. Menurang hendak nyaman di dunia aja kada mungkin hakunnya sembahyang. Kalau hendak nyaman di sini aja kada mungkin hakunnya ya kan puasa Ramadan. Kenapa uyuh gini? Kalau nya berpikir nyamannya karena di akhirat, surga itu kada kegampangan. Ini berpikir sama itu bahwa surga itu kenikmatan isinya. Kalau di sini ya kan makan ujungnya sakit paru, cari jamban, tak karena jambannya berkunci atau tak karena WC-nya ada orangnya, ya itu menggendah berhimat lawan orang di dalam. Hanya sabiji kawan keluar nang di dalam digandahnya juga. Kenapa? Dunia memang seperti itu. Bahwa di sini nyaman-nyamannya pasti ada tapinya. Bujurnya nyaman, tapi ujungnya mungkin ada yang sakit karena masih di sini. Nyaman makan durian, sekalinya sakit kepala sih. Nyaman makan daging, sekalinya tinggi darah sih, ya kan? Nah itu memang kayak itu sistem dunia berjalan. Tapi yang kita inginkan adalah mudahan kita nyaman di negeri akhirat. Ya kan? Anak ayam bakar timbul ayam bakar. Hendak ayamnya ayam besangak, misalnya ayam besangak yang timbul. Atau bahkan hendak sebelah berpanggang, sebelah besangak ayamnya khawatir di surga. Dan semakin dirasai semakin nyaman. Nah itulah yang harus kita ajarkan kepada seorang anak terlebih dahulu, bahwasanya di dalam hidup ini hendak beribadah, mudahan kita nyaman di akhirat, yaitu masuk ke dalam surga. Namun di sini ya kayak itu pangkat kisahnya, ya kalau dah makan popuyu, tahu lah popuyu lah. Popuyu sekalinya nyaman popuyu dia ikut katulangan sedihnya. Paksa berkiau tunduk lawan orang yang lahirnya songsang. Siapa di sini yang lahir songsang? Ujar orang bahari dan ini mujarab bilanya katulangan kiau orang yang lahirnya songsang. Songsang itu terdahulu betis pada kepala. Itu songsang orangnya ada di sini lah. Nah itu orang tuh kalau di kiau ngarannya maksudnya akan katulangan kiau ngarannya. Insya Allah biar Tuhan tolongi tulang tadi yang kayak pasung sang kawa keluar pada parut tulangnya keluar juga kan tenggorokan. Nah gak ada gampang doang lahir susah. Cuman yang kita bicarakan di sini adalah betapa orang yang hendak beribadat, hendak taat itu perlu perjuangan. Malam ini ya kan harus perlu perjuangan. Maulah kadang luangkan waktu kita untuk hadir acara pemaulidan, tasyakuran, acara kita kumpul-kumpul orang-orang saleh, itu semua agar kita merasakan bahwa kita hendak nyaman di negeri akhirat. Itu mungkin satu. Yang kedua, orang yang bersunat itu di antara pelajaran bahwasanya si kuitan melajari, bahwasanya nak ini bahasa kuitan seakan-akan melajari nak
hidup ini nakai setelah kita perlu pengorbanan, kita harus ada ilmunya di dalam berkorban itu sendiri. Kada kawa hidup kada nuntut ilmu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhitan atau menyunat Hasan Husain ini waktu umur 7 hari menurut riwayat. Nah, dalam hadis ulama menyatakan syarahnya bila kada kawa umur 7 hari, umur 40 hari. Kada kawa juga 40 hari seharusnya 7 tahun misalnya, atau di atas pada itu misalnya. Yang penting inya mau. Jadi orang Arab itu menyunat anak tang lahir 7 hari langsung tataknya. Makanya kada aneh kalau orang Arab itu dalam tapihnya gunol-gunol. Dalam selawarnya itu gunol-gunol, paham nggak gunol-gunol? Kabir-kabir. Oh. Kenapa jadi gunol? Karena perkembangannya lawas. Ada kita umur 10 tahun nyari bersunat, kawin umur 20, 10 tahun ya perkembangan. Iya, nang kayak tutup polpen gitu. Iya kan? Itu orang, ya kan? Cuman bukan itu maksud bersunat menganut tadi kan ya. Maksudnya bahwasanya di dalam perjuangan itu harus ada ilmunya. Sembahyang kada ada ilmunya, ada mau. Anak puasa kada ada ilmunya, kada mau, kada sah ilmu, kada sah amal orang itu tanpa didasari dengan ilmu. Wudu misalnya, ya kan? 5 kali sidin wudu. Hingga itu tak kantok sidin. Ditakoni ke anak kait, yang bilanya bakantok tuh wudu. Jangan langsung sembahyang. Ujar kai, aku tadi wudu sudah 5 kali. Bila sekali bakantot berarti ada lagi 4. Model kayak di kreditnya. Wudu. Apalagi wah ini aneh, sembahyang diulahnya berdahulu sebulan. Ya kan? Sembahyang dulu misalnya 100 rakaat berapa hari? Ini 100 rakaat ini misalnya orang yang dibayarin kawan banyak ada sembahyang, ada mau. Hanya itu, ya kan? Karena itu kada bujur dalam ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus berilmu. Sembahyang berimaman lawan kawan misalnya, ya kan? Tonton sembahyang dipuji oleh kawan. Harap gue kami kawan lahir sembahyang. Iya lahir nang imam tadi. Itu kan dia belum wudu lagi dia. Kiranya kada wudu itu sah. Padahal mol ada ilmunya. Dalam kitab Syarah Sitin dulu ada tempat. Di situ diceritakan ada orang yang beribadat berisi khalwatan. Cuman orangnya kan mau kawin. Jadi bila inya beribadat, ya kan naik ke atas gunung membawa keledai bini atau khimar bahasa Arabnya. Ditakoni orang, wahai orang yang ahli ibadah, pian kada begini kenapa? Ujar sidin mun aku begini tahaur aku beribadah. Kada kawa aku sembahyang, puasa, tahajud dan sebagainya. Kemudian ternyata bapak kenapa pian membawa khimar bini keledai bini ini? Nah ini di sini bilangnya aku sepaning tinggi, antena sudah naik, maka aku tutui keledai ini. Allah bahasa tutui lah. Diperkosanya keledai tadi. Nah, karena ilmunya kada tuntung belajar, dikiranya kada boleh berzina itu lawan manusia aja, ya kan? Padahal lawan khimar, lawan keledai bini pun kada boleh juga berzina. Nah, belawasan sudah sembahyang berhaluat, bayang malam puasa, tapi akhirnya kada dimang jujurnya amal ibadatnya. Kenapa menggaul sebenarnya bilanya tidak angkat tapi perkosanya keledai. Nah, alhamdulillah ini, mudah-mudahan kita di sini kedendak. Insya Allah di sini kedendak, ya kan? Khawatirnya anu benar, ya. Kan misalnya ya kalau lah bawa kambing ke ibadatan, bola udang bisa sembahyang nih, bawa kambing harau perkosa kambing lah. Rupanya kambing ini bertianan, tianan kambingnya. Anda kayak kambing.
tungguinya hendak berenak si kambing tadi. Takutan gua kalau kinamuhannya mirip seorang menggawinya ya kalau kan lihat gawinya parak sudah mahajan kambing nih sekalinya keluar alhamdulillah kambing juga untung kambing juga jadi kok palingnya si din tadi bahwa paling sekalinya berkiau abe ya. Tapi di sini kok itu khawatir ya karena ketiadaan ilmu. Disitulah duduknya diwajibkan bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan menuntut ilmu. Jangan sampai ya kan beribadah kagak ada ilmunya. Nah di dalam orang yang bokor dan tadi orang yang hakun tadi sakit untuk taat dan beribadah didasari dengan ilmu. Nah kemudian setelah daripada itu seorang kuitan dalam mendidik anak setelah ia memadahi anaknya bahwa hidup ini untuk beribadah dan perlu pengorbanan itu harus ada kiat-kiat bagi kuitan melajari kekanakan. Ada kawa kita melajari kekanakan itu dengan sistem kuitan kita beri melajari kita karena beda zaman beda cara beda waktu beda sistem sehingga kita harus mengikuti zaman apa cara yang cocok untuk melatih dan melajari anak tadi. Jangan sampai gara-gara kita mengarasi kehendak kita karena kita mengaasiakan prosedur dan cara peraturan kita mendidik, akhirnya anak ini jauh-jauhnya hendak sembahyang meninggalkan lagi nyalawan kuitannya. Nah jangan bulik malam naklah karena hatinya sudah benci lawan kuitannya karena pelajaran kuitannya keras lawan anak kada malam lagi bulik subuhnya datang. Nah jangan bulik malam subuhnya datang ya kan. Nah sekolah naklah sekolah juga ini soalnya di penjara sekolah ya kan. Jadi harus kita mendidik anak itu kayak apa supaya menumbuhkan cinta di dalam hatinya. Inya cinta lawan sembahyang kada sekadar kamu karena diunjai-unjainya, tahu unjai-unjai lah apa namanya kita di sini apa? Disabok kakannya mau karena sudah lah nak sembahyang sudah inya. Tuh mau karena ulun sudah ungsai pulang. Iya kan? Tuh mau karena ulun sudah tahambur. Berdusta inya. Nak puasanya di rumah pas di luar pada rumah kada puasanya. Kenapa? Sudah ada kebencian. Tapi kalau tumbuhkan cinta lawan anak, ya kan, maka insya Allah orang ini tanpa disuruh pun dia akan mengikuti. Makanya di ulun rancak ulun menyampaikan bilanya ada kekanakan di masjid-masjid, inya masih bergaya, belajarlah kita melatih emosi kita. Jangan langsung kekanakan tadi diponis bahwa inya anak macan. Jangan langsung dihukum makan bahwa anak itu kurang ajar. Siapa tahu anak ini, ya kan, inya mungkin belum mengerti atau memang dasar masanya bermain. Lalu kita sangiti, kita mamai, ampih inya ke masjid. Ulun main jernya bila masih lagi kain penyanyitan ke masjid, ulun kada ke masjid. Bila masih lagi main nini penyanyitan tuh dilanggar ulun kan hendak ke masjid. Akhirnya apa? Kadang seakan-akan seikung-ikung menghapon ke masjid ke langgar karena tumbuh kebencian. Juga ya ini bergaya memang dasar masanya bergaya. Selama ini kadang merusak lawan atribut di masjid dilanggar kada ekstrim juga kan. Untung juga ini mau ke masjid, ya kan? Mau mendengar azan, mau mendengar orang maulidan, mau mendengar orang ceramah, mau inya umpat jua hadir dalam berjumatan, ya kan? Cuman dalam pengawasan. Arti dalam pengawasan selama mecal dan nakalnya ini, gegayaannya ini kada terlalu ekstrim. Makanya kalau maksud belum ekstrim untuk merusak kaca masjid dihampirnya, misalnya lah mikrofon masjid di bawahnya bulik, bisa karaokean, ya kan? Atau misalnya akan sembahyangan, pas sembahyangan, tapi imam dimasukinya, itu ekstrim. Orangnya artinya duduk dulu di rumah, nah jangan, ya boleh.
Maka kebetulan si imamnya belum ada sing selawaran apa musim hujan aja nih ada karing sempak ada karing ya Allah apa nih jadinya udah 3 berenang pak dikacaknya nah aturannya walad dolin amin walad dolin akai jadinya iya kan. Nah itu sebuah pelajaran bahwasanya jangan langsung memamai dan mengandalkan emosi kita. Siapa tahu kita juga nang salah, ya kan kita juga nang salah. Akan-akannya wajar-wajar. Keburdahan ke Maula Yusalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. 4 yang mendapat, ya kan? Untung dia 4 mau. Barataknya berdengar Tuhan kena ini namang ganti itu mau mikrofon nang beburdahan bilanggar di masjid barakat mendengar azan qomat inya aja atau namang ganti orang-orang Tuhan yang azan qomat bilanggar di masjid iya kan walaupun lagi halus ya salah-salah dulu bacaannya hayya alal falah dulu hanya hayya alal sholahnya biar aja dulu lagi pulang buru-buru mengaji kan sama itu diisi hati dengan anak yang halus kekanakan harus sabar jujur ya kan sya dengan gurunya sa ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim jadi kekanakannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim saita jadi dari gurunya sya a'udzu billahi minasyaiton a'udzu billahi minasyaitan biar dulu jangan langsung dipangkung lawan gelam langsung dihentuk akan ketawing ini seakan-akan wajar ini belum bisa orang masih hanya berharap di bawah sidin bukan nang bungul nang membawa bukan kan nang di bawah bukan kan ya kan sya nakai sya a'udzu billahi minasyaitonir rajim sya enggak bisa ya sya ya iya kan jadi dengan lemah lembut kita mengajarkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurang dahulu bang besunatnya kan ada gampangannya kalau lah mon kada dahulu pakai paring kan dari paring lah siapa yang tetamu di sini nang Tuhan besunat pakai paring nang lakian lah nang budingan ke sana mendengar dia kan dia mulai yang pengakian dia kan nang pakai paring sembilu kan orang nyambet ada nang pakai laping dapur ada nang pakai gunting wah ini mungkin ada sudah suntik biusnya biar behimat orang ngatak sampai pupung lalu ada merasa mendahulu ya Allah ada nang sawat manusia nang cacak di atas cacak ya padahal ada cacak di atas ya wak ada mengangkat hatinya Allah melihat darah tuh dia nggak ada yang pengangkat kalau gugur anunya tertuluknya kan airnya bulat-bulat untuk cacak iya kan ada gagang tangan mendorong wah ini nyaman apalagi ini pala ada leser ini nah hendak bentuk apa kita hendak bentuk model kayak pinguin yang pinguinan di kutub utara di jaket kawa hendak bentuk kambang kawa hendak bentuk model gigi ikan hiu kawa kenapa aja dokter jadi kalau dibidik kayak itu dibentuk kayak itu menyamani bininya kan aja jadi dokter itu anak menyamani jadi acil-acil berterima kasih iya kan wah ini kada gampang dahulu ya Allah kada gampang itu sebuah pengorbanan bahwa zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya memulai ajaran-ajaran untuk bersih kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin bahkan awwalu man tasarwala bisirwalin Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim adalah awal-awal orang nang memakai salawar dalam nah itu perlu dicatat nang pamulaan sama sekali pakai salawar dalam itu Nabi Ibrahim karena ketika Nabi Ibrahim berjalan rupanya bumi nih berpandir ujar bumi ujar tanah oh Ibrahim ada supan kayak ikan kelihatan aku nang di dalam tapi
ada supang kah yang kelihatan ulun nang di dalam sarung dalam gamis. Imbah itu Nabi Ibrahim langsung mau ulah salawar dalam. Supan sini dalam salawar dalam. Tahu orang laki yang di sini dan salawar dalam juga kah? Kita periksa masing-masing. Nah itu dua yang kita ambil pelajaran di antaranya. Kemudian di dalam acara malam hari ini, sebagaimana kita ketahui, kita hendak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak nikmat Tuhan yang harus kita syukuri, begitu banyak anugerah Tuhan yang harus kita mencoba menzahirkan, mengizharkan, menampakkan nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun tentang nikmat Tuhan maka ceritakanlah, nampakkanlah. Buatlah acara syukuran Maulid Nabi Muhammad, buatlah acara syukuran Mi'rajnya Nabi Muhammad, buatlah acara syukuran selamatan keluarga, buatlah acara syukuran untuk khitan bersunatan. Itu semua untuk apa? Bersyukur. Karena hidup kita ini terkadang dilupakan oleh begitu banyak nikmat sehingga kita lupa untuk bersyukur. Tuhan menghidupkan kita, kemudian setelah dihidupkan diberikan nikmat kepada hidup kita. Hidup dan kehidupan kita penuh dengan nikmat. Pernahkah kita mengingat setumat barang sebentar kita merenung betapa nikmat Tuhan itu selalu hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai gara-gara banyak berisi harta lalu lupa bersedekah berzakat. Jangan sampai kita sudah kehimungan dengan kekayaan kita lupa sembahyang puasa. Jangan sampai gara-gara kita sudah diberikan kesehatan lalu kada ingat lagi ke masjid Kalanggar untuk membantu orang, kada ingat. Itu adalah ciri-ciri orang itu tertipu dengan nikmat. Diuji dengan nikmat kada tahan, ya kan? Kenapa jadi tertipu lawan kenikmatan? Karena yang diuntingnya ini hendak nyaman di dunia. Nah itu pangkulan. Ya kayaknya mau unting pahala itu karena nyamannya di akhirat pasti bersyukur, pasti bersyukur. Dan ini merasa cukup terus yang diberi Tuhan. Kada ada istilah bersaing, kada ada istilah bergengsian. Yang saya hitung jujuran 40 juta, gengsi lawan yang kawan misalnya, ini tuh kada bungas 40 juta, undani bungas harus sampai 50 juta. Nah gengsi hidup. Kemudian pulang nang seikong, pulang udah kada bungas saja, udah berpangkat harusnya 60. Nah akhirnya begengsian. Kada ada lagi dalam acara syukuran itu bersyukur. Yang ada apa? Begengsian. Ada kawan nukar ukur, ya kan? Beginian nih, nang ada, ya kan? Sesuai dengan budget di kantong. Nah sama itu aja sudah sesuai lawan duit kita nang ada di kantong. Jangan sampai memaksakan kehendak hanya gara-gara takutan dihina orang. Itu gengsi namanya. Makan gengsi lalu gerak-geriknya kegentung muntung orang. Kan kegentung di muntung orang ya Pak. Hidup kegentung di muntung orang. Bila ke pengantin harus baju hanyar, bila ke pengantin harus ukur larang nang 250 juta harganya, sekali pakai buang. Duit di kantong 250 ribu mengaribit sidina. Akhirnya kada cukup ya Allah. Dan kebetulan pulang muha kada cocok lawan make up. Ya nang muha putih dulu hapuk. Dulunya hapuk. Betis hirang. Kan orang nak melihat wadai lapis di jalan. Ya Allah. Sampai pulang ke pengantin bepaluhan, pasapui pakai tisu kanan, tisu kiri, muntung ke hidung. Kawakan orang pulang itu jurang tongkol bejarang, pulang. Dikira tadi dipuji orang sekalinya dihina. Itu kenapa? Gengsi. Jangan temakan gengsi kita hidup. Kita hidup hendak bersyukur, bukan siapa menang, siapa kalah. Kawan-kawan nukar kulkas, alhamdulillah, ini barang kulkas. Jangan kawan nukar kulkas kita nang kedinginan meriap dingin. Berarti kan kita kalah ini nang harus kita hindari. Nang harusnya hidup ini tenang lalu akhirnya kalah karena hendak menang. Nah sama itu. Kawan nukar TV, alhamdulillah kawan barang kawan TV, ya kan?
kawan-kawan nukar kendaraan kawan barang, kawan-kawan tolak haji kawan barang berhaji, doakan. Itulah cara kita menghilangkan gengsi di dalam hati kita. Mau kita perlu gengsi itu tidak ada habisnya. Satu anak dua, dua anak tiga, tiga anak empat. Apalagi melihat tiga jalan, nah, orang mau tangakan tuh apa ngarannya? Anda butuh pinjaman, ya. Lalu angkat aja menelpon, kalau butuh pinjaman. Iya kan di sini pinjaman siapa butuh pian ya. Iya kan. Akhirnya ada lagi ketenangan di dalam hidup yang ada hendak menang, cuma akhirnya pasti kalah. Maka oleh karena itu kita hidup ini hendak melihat dan menampakkan betapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita ini sangat banyak dan sangat luas. Bersyukur, kayak cara bersyukur, ibadah. Kayak cara merasa cukup dengan nikmat, berkat nikmat tadi dibawa lawan ibadah, sembahyang. Ada duit tukar sejadah, ada duit tukar mukana, ada duit tukar rupiah. Bolehlah berlarang-larang tukar mukana, boleh. Yang penting kita pakai untuk ibadah. Kalau ada istilah mubadir, berlarang-larang untuk menukar alat peribadatan. Masjid hendak larang-larang bahannya ada bapak, ya kan? Kita nukar mukana harganya 75 juta misalnya, ya kalau lah boleh kan kada mubadir. Kenapa dipakai ibadat? Nang salah tuh nukar mukana larang, anak bersombong lawan kawan. Habis sudah masa kita nang Tuhan anak beragakan lawan kawan. Biar aja masa muda kita dahulu, mungkin dahulu kita bila hari raya beragak lawan kawan. Doraemon ya. Nang sekong pulang na upin-ipin, sudah tuh kakanakan. Kita nang Tuhan ini masanya mensyukuri nikmat dan ibadah. Jangan sampai kita memakai dan menukar sesuatu gara-gara anak bersombong. Tuhan satu mata anak menghancurkan orang yang sombong ini. Rumah banyak angin kirim Tuhan, ya kan? Perumahan banyak api dikirim Tuhan, ya kan? Anak banyak penyakit kirim makan Tuhan. Nah, ada kegampangan orang tuh anak ya kalau lah bersombong kalau pindah ditukari Tuhan. Nang jaga-jaga, nang tahan timpas nih. Ya Allah nang bertato misalnya, karena kawan juga ya bersombong-sombong karena ada Tuhan. Ada gampangan ya Allah. Nah, tato sebelah sini naga, sebelah sini namanya Garuda. Kemakan tiwadak jadi gigi. Tiwadak kemakan jadi gigi beheraan sini. 3 bulan menyandang beheraan yang di muka WC juga enak sih. Ampe nang timpas kah, suduk kah, ampe apa di WC orangnya. Pengurus orangnya beheran. Nang patung tato naga tadi jadi ulat bulu kasih. Ini Garuda tadi jadi kupu-kupu. Nang sombong tadi mana nang sombong tadi? Kita hidup kada hendak bersombong-sombong, hendak melihatkan, ya kan? Kita hendak melihatkan nikmat Tuhan. Betapa Allah itu sangat memberi nikmat lawan kita, rahmat dan anugerah kepada kita. Kita nampak kan? Para kuasaan nukar mukana, ya kan? Jangan main mukana nang tahun 50 tahun dulu dipakai. Ini ampun arwah ini, jangan mukana ampun arwah ini bisa diganti. Padahal duit banyak, tuh arahnya engken, kalau kan bawa ke ibadat, harta kita, anak kita, ya kan? Kekayaan kita, kesehatan kita, cara mensyukurinya adalah dengan membawa baik ibadah. Dulu dia diceritakan dulu dan berkisah, ada orang sugih benar. Orang sugih ini saking sugihnya sekampungan tuh kan bilang kau mengalahkannya, tapi orang ini kada mau berzakat, engken luar. Dia kayak ibarat ke pasar kah? Pakai mobil 50.000 nyewa misalnya, kayak kendaraan 20.000, pakai beca 10.000, nyapon ke jalan ke pasar. Engken benar orangnya. Rupanya di samping itu ada 2 orang nang gawiannya merampok kali gawian, maling, mencungkal. Ketakon lawan tuan guru, rupanya nak ketaubat guru. Kami ini guru anak 4 pian sudah. Kami ini sudah muyak udah gawian maling merampoknya, cuma tak kau mampihi guru. Iyalah desiden, ikan mulanya kayak itu juga. Aku minta sebutin dia sembahyang jangan tertinggal.
Pokoknya bilanya ajen orang langsung sembahyang. Itu syaratnya. Biar kami maling dulu lah, biar nyawa maling gitu Bapak. Sambil nyawa mencuntang ajen orang sembahyang nyawa di situ. Lalu malam ini kami boleh merampok, silahkan di situ. Asal sembahyang di situ jangan tertinggal. Akhirnya merampok, rupanya orang Subhina engkennya tadi dirampoknya. Nah, rampoknya malam itu orangnya berduaannya jadi rumah-rumah tingkat 7 misalnya dengan di atas. Akhirnya si malingnya menjuntan duit, ambilnya berapa miliar, ambil duit TV yang oleh pokoknya barang-barang berharga diambilnya. Rupanya kalau lawasan mengambil barang ini subuh hari ajar kaum bilang Allahu Akbar. Nah jawab ajar orang para sang guru tadi dia Pak bilangnya ajar langsung membayar. Udah nang kawan saya ya lah kita ini kan maling lah. Kakain aja dulu, ada pokoknya sembayangan kita. Akhirnya cari penguduan sembahyang orang saja deh. Komat seikong, Allah Akbar. Ayo orang tua, rupanya nang bangun mendengar ajan bangun segini, melihat dia ke bawah. Apanya? Hanya maling sekolah. Itu harta kita nak dicurkaninya. Bangun nang laki melihat ada nggak umumnya. Itu sembahyang bunyi umumnya. Ini mau maling kan bukan sembahyang, ini malaikat nih. Malaikat yang sembahyang nih. Rupanya umpamanya ini jadi Tuhan mengirim malaikat mengambil harta kita nggak bisa. Kita kalian berzakat, bersedekah koler, sembahyang koler. Jadi harta kita ini disuruh malaikat. Jadi umpamanya lah kayak ini sudah kita relakan daripada kita mati kan. Kalau hijrah aja langsung sembahyang tuh. Kalau hijrah aja langsung sembahyang. Lihat untung sembahyang si yang berdua si maling tadi. Kau lihat ya nonton rumah. Pasti belum nyawa jadi tuan rumah. Bawa aja kami rela. Maling pada tersebut lebarnya. Boleh kayak ke rumah. Halal hartanya si maling ampeh menjuntak, tuan rumah ampeh engken. Tuhan setengah rionya ya Allah. Jadi ampeh menjuntak sugih. Terbang ya dapatnya. Jadi sebenarnya mudahan kita hidup ini hendak bersyukur, jangan sampai engken. Apalagi malam ini nah kita tahu acara ini diadakan oleh orang yang mau memberikan kenyamanan kepada orang yang datang. Berarti orang itu pemurah, makanan orang pemurah, obat. Bilanya obat, banyak dia makan malam ini. Nah, jadi bila jangan dapat sekelas kek aja, tak boleh panitia kalau ada lagi. Ta'amul karim dawa, makanan orang yang pemurah itu obat. Nah, kira punya enaknya gitu. Ini plastiknya. Ya kan, jadi ini sudah sekitar sejam belum berdiri, berarti sebelum anak juga sudah. Jadi mudah-mudahan 3 poin yang kita ambil malam hari ini. Satu, bahwasanya kita hendak beribadat itu ada pengorbanan yang harus kita korbankan karena kita hendak bagus dan hendak taat dan beribadah. Dan di dalam pengorbanan yang kedua, kita harus berisi ilmu, dan dengan ilmu tadi pengorbanan kita dalam beribadat itu jujur dan kada tersalah. Yang ketiga, bahwasanya ketika kita hidup ini penuh dengan nikmat dan rahmat, maka kita mencoba untuk bersyukur, menampilkan nikmat dari Allah, bukan kufur, menyombongkan nikmat Allah. Karena memang nikmat itu kita yang merasakan, tapi tetap itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah dan masih milik Allah. Minallahi ilallahi walillahi. Maka dari karena itu malam hari ini mudah-mudahan kita semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sugih dunia, sugih akhirat, dan mudah-mudahan sehat panjang umur, dan mudah-mudahan kita berataan diberikan sebuah rasa bahwa kita hidup hendak bersyukur, dan kita minta mudah-mudahan masuk ke dalam surga, berkumpul dengan orang-orang saleh, dan berkumpul dengan para nabi, dan berkumpul dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nahulun minta ampun, minta halal, minta redha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.